Perkenalkan, nama saya Lodovicus Arianto Getandetu dengan nomor mahasiswa 414231200049. Berikut ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan judul Perancangan Sistem Pendingin Trafo Tenaga berbasis pompa air dan mikrokontroler. Oke, yang pertama pendahuluan. Transformator tenaga adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendistribusian tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan baik dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi maupun sebaliknya. Namun dari hasil konversi tegangan ini menimbulkan panas yang dapat mempengaruhi kinerja dan umur trafo itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pendingin yang dapat membantu agar trafo selalu berada pada suhu yang membuatnya bekerja secara optimal. Oke, yang berikut masalah. Masalah yang pertama yaitu kenaikan suhu trafo yang berlebihan. Kenaikan pembebanan pada trafo akan diikuti dengan kenaikan suhu trafo. Perlu diketahui bahwa trafo itu sendiri memiliki sistem proteksi di mana trafo akan berhenti beroperasi saat suhu mencapai 90 derajat Celcius. Hal ini diperlukan agar trafo tidak mengalami breakdown. Tentu saja hal ini tidak boleh terjadi karena dapat mengganggu pendistribusian sistem tenaga listrik serta menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kemudian yang kedua, belum adanya sistem monitoring suhu secara otomatis selama 24 jam. Tentu sangat penting untuk memiliki sistem pencatatan suhu trafo secara otomatis yang berguna untuk menjaga pendistribusian tenaga listrik secara berkelanjutan. Tren suhu trafo juga bisa dipakai sebagai acuan ketika pemeliharaan trafo itu sendiri, karena suhu trafo sangat mempengaruhi kualitas isolasi dari trafo itu sendiri. Oke, yang berikutnya yaitu konsep dasar. Yang pertama ini ada dua mode. Yang pertama mode otomatis dan mode manual. Mode otomatis di mana sensor suhu akan membaca suhu daripada si trafo, kemudian akan dikirim ke ESP32, kemudian ESP32 akan memerintahkan relay untuk membuat pompa bekerja ataupun sebaliknya. Kemudian ada mode manual. Mode manual ini dibuat agar bisa mengendalikan pompa secara manual melalui aplikasi Blink. Prinsip kerja. Yang pertama, sensor suhu akan membaca suhu trafo secara real-time dan mengirimnya ke mikrokontroler ESP32. Yang kedua, mikrokontroler akan memproses data suhu trafo yang diterima dari sensor dan membandingkannya dengan set point suhu yang telah ditentukan. Berdasarkan perbedaan suhu aktual dan set point, mikrokontroler akan mengendalikan kerja pompa secara otomatis. Kemudian yang ketiga, pompa air akan dihidupkan oleh mikrokontroler ketika suhu trafo melebihi set point yang ditentukan, yakni 80 derajat Celcius. Pompa akan mengalirkan air pendingin dari tangki ke trafo sehingga terjadi perpindahan panas dari trafo ke air pendingin. Ketika suhu mencapai 75 derajat Celcius, maka pompa akan otomatis mati. Yang keempat, mikrokontroler akan terus memantau suhu trafo dan mengatur kerja pompa air secara otomatis untuk menjaga suhu trafo pada level optimal. Sistem pendingin akan bekerja secara kontinu selama trafo beroperasi untuk menjaga keandalan dan efisiensi trafo tenaga. Kemudian yang kelima, pompa juga bisa dikendalikan secara manual melalui Blink IoT. Tampilan walkway dan Blink. Bisa dilihat pada sebelah kiri ini merupakan tampilan daripada Blink. Blink adalah platform IoT yang saya gunakan untuk mengontrol dan memantau pompa air secara jarak jauh melalui internet. Kemudian ada walkway yang di sebelahnya. Walkway adalah platform yang saya gunakan untuk simulasi ini. Bisa dilihat untuk mikroprosesornya saya menggunakan ESP32, kemudian ada DHT22 sebagai sensor suhunya, kemudian ada relay modul dan LED. LED di sini sebagai pengganti pompa. Oke, kita lanjut ke kode program. Untuk 1-3 ini merupakan konfigurasi daripada Blink. Kemudian untuk 5-6 ini merupakan konfigurasi dari komponen ESP32 dan IoT Blink. Untuk 9, 10 sama 11 untuk nama dan password WiFi yang akan terkoneksi ke ESP32.
Kemudian untuk 13 sampai ke 20 merupakan konstantan variabel. Yang pertama ada DHT pin dan relay pin, itu untuk menentukan pin yang terhubung ke sensor suhu dan relay. Kemudian ada DHT sensor. DHT sensor adalah objek dari kelas DHT ESP yang digunakan untuk mengakses monitor suhu. Kemudian suhu dan kelembapan digunakan untuk menyimpan nilai suhu dan kelembapan saat ini. Kemudian ada relay state dan auto mode. Ini merupakan variabel boolean yang mengontrol status relay dan mode operasi otomatis atau manual. Kemudian bisa dilihat ini ada fungsi sensor. Ini bertujuan untuk mengakses sensor suhu dan kelembapan dan mendapatkan nilai suhu dan kelembapan saat ini. Kemudian dilanjutkan mengirim nilai suhu ke pin virtual V1 di aplikasi Blink. Kemudian jika dalam mode otomatis, mengontrol relay berdasarkan nilai suhu. Jika suhu melebihi 80 derajat Celcius, relay akan diaktifkan, dan jika suhu turun di bawah 75 derajat Celcius, relay akan dimatikan. Kemudian untuk fungsi V3, V3 ini dipanggil ketika terjadi perubahan pada pin virtual V3 di aplikasi Blink, yang akan mengontrol relay berdasarkan nilai yang diterima dari aplikasi. Jika nilainya adalah 1, relay akan diaktifkan, dan jika nilainya adalah 0, relay akan dimatikan. Oke. Kemudian kita ke fungsi V4. Nah, V4 ini dipanggil ketika terjadi perubahan pada pin virtual V4 di aplikasi Blink. Kemudian akan mengubah mode operasi antara otomatis dan manual berdasarkan nilai yang diterima dari aplikasi. Kemudian untuk fungsi setup, ya ini untuk menginisialisasi serial komunikasi, sensor suhu, kemudian pin relay, dan koneksi WiFi ke aplikasi Blink. Kemudian menentukan interval waktu untuk pemanggilan fungsi sensor, kemudian memperbarui status relay dan mode operasi otomatis atau manual di aplikasi Blink. Kemudian untuk fungsi loop di sini, ini untuk menjalankan loop utama untuk menjalankan aplikasi Blink dan timer. Kesimpulan pengujian. Yang pertama, koneksinya berhasil. Perangkat berhasil terhubung ke jaringan WiFi dan server Blink sehingga memungkinkan untuk mengontrol pompa air dari jarak jauh melalui aplikasi Blink. Kemudian yang kedua, kontrol manual dan otomatis. Program dapat mengontrol pompa air baik secara manual maupun otomatis berdasarkan perintah yang diterima dari aplikasi Blink. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat. Kemudian yang ketiga, monitoring suhu. Program dapat memantau suhu trafo melalui sensor DHT22 dan mengambil tindakan otomatis jika suhu melebihi ambang batas yang ditentukan. Oke, sekian presentasi tugas besar saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.